حميد مجيد. وقال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وقال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala bisa mempertemukan kita di tempat yang insya Allah penuh dengan barakah dan maghfirah. Ini tidak lain dan tidak bukan tujuan kita semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dan syafaatnya baginda Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam senantiasa kita persembahkan kepada Nabi Agung Sayyidul Wujud Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang yang mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Para alim ulama, para habaib, para ustaz, para tuan guru, wabil khusus sahibul bait, tuan rumah sekeluarga yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan sahibul bait sekeluarga diampuni dosanya, diampuni dosa kedua orang tuanya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya lagi barakah, dan kabul hajat beliau sekeluarga dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saudara-saudari undangan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum Al-Fakir melanjutkan pembicaraan pada malam hari ini, terlebih dahulu Al-Fakir pribadi beserta rombongan minta maaf, minta redha yang sebesar-besarnya tatkala dikala kami menyampaikan membaca sholawat, membaca Al-Quran, serta dilanjutkan sedikit menceritakan akhlak dan tingkah lakunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nantinya ada kesalahan. Sekali lagi kami minta redha dunia akhirat. Sebelum Al-Fakir beserta rombongan melanjutkan acara ini, ada pepatah mengatakan, Pak Buai, kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Ya kamu, ya. Tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak kenal. Kalau ingin cinta kepada seseorang, harus kita kenali juga. Begitu juga dengan Rasulullah. Kalau kita ingin cinta kepada Rasulullah, sayang kepada Rasulullah, kenali Rasulullah. Siapa itu yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sebelum lanjut, ulun pribadi mengenalkan diri. Nama ulun pribadi Iskandar Asmanil, terlahir di dalam pelosok desa di ujung Kalimantan Selatan, di Kabupaten Barito Kuala, yang bernama Desa Tabungan, desa yang banyak mempunyai angin.
Kemudian di samping Al-Fakir, Kakanda Al-Fakir, Ustadz Muhammad Arsad, dan beserta rombongan dari Hadrah Subbanul Ikhlas. Doakan mudah-mudahan mereka ikhlas. Amin. Sesuai dengan namanya, pemuda-pemuda yang ikhlas. Mudahan selalu ikhlas bubuhannya ini. Amin. Ini Pak Bu, bahasa Banjar kah bahasa Indonesia? Yang punya rumah orang Padang ya? Ya campur ya. Ya kita campur aja. Karena kita di Kalimantan Timur, sukunya bercampur, bahasanya bercampur. Tapi ulun apa? Ulun usahakan bisa bahasa Indonesia. Maklum Bapak Ibu, kalau nanti ada bahasa ulun yang tidak bisa sampeyan panjenengan sekalian tidak mengerti, mohon dimaafkan karena ulun ini dari kampung. Jadi bahasanya bahasa kampung. Kami tadi perjalanan dari Sempaja, macetnya Masya Allah Tabarakallah. Nah, mudah-mudahan pulangnya tidak macet lagi. Jadi Bapak Ibu hadirin wal hadirat, jamaah peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangatnya luar biasa. Di dalam Maulid Simtud Duror yang dikarang oleh Al-Habib Ali bin Husain Al-Habsi sahib mengatakan, kata beliau, walakad tasaba sallallahu alaihi wasallam min mahasin akhlaq bima tadiku an kitabatil butunur awraq kana habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas khuluqan wa khalaqa wa awwalahum ila makarimil akhlaqi sabaqa. Nah, di situ dijelaskan oleh pengarang Maulid Simtud Duror atau Maulid Al-Habsi bahwasanya akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangatlah luar biasa. Tidak ada umat di permukaan bumi ini maupun di langit sana maupun di alam barzakh, alam malakut dan lain sebagainya, tidak ada yang menyamai akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Bapak Ibu, adik-adik sekalian, akhlak Rasulullah itu mulia? Kenapa? Karena akhlak Rasulullah itu mulia memang tanaman ditanamkan oleh kedua orang tua beliau yang bernama Aminah dan Abdullah. Ya, Aminah dan Abdullah. Sebelum Aminah dan Abdullah bersanding menjadi pengantin baru, Allah Subhanahu wa taala sudah mengaturkan tata cara bersanding yang benar menurut kaidah syariat Islam. Jadi jangan salah Bapak Ibu, anak-anak sekarang, ya, anak-anak sekarang jangan salah kenapa banyak yang nakal, kenapa anak yang sekarang banyak yang mujil, kenapa anak sekarang banyak yang tidak beradab. Jangan semata-mata kita menyalahkan anak-anak kita. Koreksi diri kita pribadi, apakah diri kita sudah benar? Seorang anak itu, guru yang utama seorang anak itu adalah kedua orang tua. Iya, jangan sampai yang disalahkan nanti gurunya di sekolahan. Di sekolah misalnya dari pagi Pak, dari pagi sekolah sampai jam 3, jam 4 paling lambat boleh. Nah, di dalam jam 7, jam 8 sampai jam 4 tadi istirahatnya 2 kali kah? Ya, istirahatnya 2 kali. Belajar di kelas itu sebentar aja. Nah, jangan disalahkan kenapa anakku kada beradab, kenapa anakku kada pintar. Jangan disalahkan gurunya. Lihat, didikan yang pertama adalah tatkala di rumah tangga kita, apalagi anak yang baru lahir. Sekarang banyak kejadian anak yang baru lahir. Anak yang baru lahir itu adalah mulia Pak, Bapak Ibu. Setiap anak yang dilahirkan dari rahim seorang ibu itu mulia, mereka itu bersih. Tapi siapa yang menjadikan mereka itu Nasara, kata Rasulullah? Siapa yang menjadikan mereka Nasara?
Siapa yang menjadikan mereka jahat, mereka menjadikan mereka baik? Siapa? Orang tua lah. Orang tua. Lihat sekarang anak-anak kita malam minggu diajak nongkrong. Bahkan saking kita kasihannya melihat anak kecil sekarang, banyak anak kecil sekarang dibawa ke tepian duduk. Ya ada Pak, ya ada Bu. Yang halus-halus tuh nah, yang masih baik dibawa, repressing anak kita. Ya Rahman. Iya. Itu salah satu mendidik anak supaya ketujuh suka jalan-jalan. Coba anak lagi halus, kita dihabis-tasmiahikan, dibacakan Al-Quran, didoakan. Nah, ditidurkan habis ini, sebelum tidur dilantunkan ayat suci Al-Quran. Ada bisa guru membaca ayat-ayat Quran, kalau bisa mengaji. Ayo baca bismillah. Nah, enggak apa lagi. Kada bisa bacaan anak neguring nah. Bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Ayo barang aja seperti apakah nadanya kan Bapak. Yang penting ayat Al-Quran dikeluarkan dari mulut. Jangan anak neguriakan. Yona nak kegering gerinyakan dalam ayun. Itu ada putih nakai, berdustai anak sudah kayak apa? Mamaku bari. Iya kan? Nah mamanya bari ya. Allahu Akbar. Gangan anak Pak Bu anak bisa lagi berpander. Ya kan? Seandainya anak kecil itu dilajarin bujur-bujur, anak berpander. Nih, ya kan? Coba lagi. Nak makan nih kada dia nak mamam nak. Nah, kayaknya sampai ke tempat atau umpatnya. Coba dari kecil diajari nak maaf makan, atau bahasa Arab nak yakul, nak ta'am. Insya Allah sampai ke tua ini mau umpati. Karena didikan yang dini itu sangat membekas. Uji pepatah mengatakan melukis di atas apa? Pepatah itu. Nah, melukis di atas belajar di waktu kecil, laksana melukis di atas batu. Belajar di waktu tua, laksana melukis di atas air. Bisa aja lukis tapi hilang. Apalagi ada buaya kuning lewat ya kan. Allahu Akbar. Nah jadi didikan itu di rumah tangga yang pertama. Nah ini bagus tadi rasmiyah ya kan, dibacakan sholawat, mengikuti supaya mengambil berkah daripada pembacaan maulid, daripada akhlaknya Rasulullah. Mudahan anaknya seperti akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan doa yang dilantunkan juga tadi. Ya Allah ya Rahman, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kembali kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa awwalahum ila makarimil akhlaqi sabaqa wa awsa'ahum bil mu'minina hilma wa riqa. La yaqulu wa la yaqalu illa ma'rufa lahul khuluqu sahlu wa lakul muhti 'ala al-ma'na al-jari. Idza da'ul miskin ajabahu ijabatan mu'ajjala wa huwa al-abu syakiru abu safiku rahimu bil yatim wal armala. Nah jadi sangat banyak akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, sampai para ulama, para pensyair itu tidak ketulisan lagi saking banyaknya kelebihan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasulullah itu mulia? Karena Rasulullah itu adalah kejahiran Allah Subhanahu wa taala. Iya. Rasulullah kezahiran Allah Subhanahu wa taala. Kada usah abut bapak ai marina ai kuitanai mencari Allah taala ya kan. Nah, kada usah abut mencari Allah taala. Yang penting sudah baca selawat insyaallah. Baca khusyuk, berzikirnya khusyuk, ya salah sampai ya melewati perantara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengandung zat wajibul wujud Allah Subhanahu wa taala. Nyaman kada? Nyaman. Lanjutkah? Nyaman pun kita lanjut, aku beliuran sudah. Tuan rumah lanjutkah? Nah, tuan rumah lanjutkah? Sudah ya sudah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi akhlaknya Rasulullah lagi satu lagi. Dibahas satu lagi selesai kita. Karena kada usah kita berpanjang-panjang berkisah. Yang penting ada hasil, ada kita ambil hikmahnya. Yang terakhir lagi Rasulullah tadi dalam Maulid Al-Habsyi dibaca wa huwal abu syafiqur rahim bil yatimi wal armalah. Nah,
Rasulullah itu Abu Syafiqur Rahim bil yatimi wal armalah. Rasul itu bapaknya para anak-anak yatim piatu yang tidak mampu. Ini jangan salah pianlah. Bulan puasa misalnya zakat kepada anak yatim, sampean kasihkan anak yatimnya kaya aja. Ya. Kayaknya dulu kepada anak yatim kaya, cari anak yatim yang memang tidak mempunyai harta. Ada tuh anak yatim yang orang tuanya kaya meninggal ya. Nah kaya aja, cari dulu. Itu belum bisa masuk hitungan lagi. Cari anak yatim yang betul-betul yang membutuhkan. Apalagi anak yatimnya sekolah agama di pondok pesantren, itu yang kita utamakan. Jadi Rasulullah itu abul yatim wal armalah. Nah, kenapa Rasulullah itu disebutkan abul yatim, bapaknya si yatim? Karena Rasulullah lahir tatkala orang tuanya sudah tiada. Kita bapak ibu, anak-anak kita untung, anak-anak kita makan setiap hari enak, makan ayam setiap hari, disediakan ikan layang goreng. Pulang ke sekolah anaknya buka di meja makan, ternyata ada ikan layang goreng sama ikan asin, langsung ngomel. Ya. Langsung ngomel nang bapak, apa yang anak tadi? Kenapa? Aduh mak, kenapa makannya hari ini ikan asin lagi? Aku tidak suka ikan asin. Bahlul kebujuran. Ini anak yang bahlul. Kada bisa bersyukur. Ujar Allah Ta'ala Allah Ta'ala kan Rasulullah. Allah Ta'ala berfirman, la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kalian kata Allah pandai bersyukur, niscaya akan kutambah nikmat kepada kalian. Tetapi kalau kalian itu kata Allah kada pandai bersyukur, akan kucabut nikmat itu kata Allah. Ya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita yang hadir bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita bersyukur supaya nikmat ditambah. Kalau nikmat ditambah, kita beribadahnya nyaman. Nih, kita beribadahnya nyaman. Jangan mengatakan tadilah, aku kada perlu materi ya. Aku kada perlu makan. Oh, salah bahlul. Nah, iya. Materi kita perlu Bapak Ibu. Ya, materi perlu apa? Untuk menunjang ibadah kita. Kita hidup di zaman 2 tahun 2021. Ya. Sekarang dari sini ke pasar Segiri atau pasar Pagi, kira-kira jalan kaki sampai lah. Sampai aja. Kira-kira kalau sampai di sujud kaki hakun lah. Ada hakun. Kenapa? Uyuh orang bermotor, beroto seberataan, masih kita jalan kaki. Nah, zamannya lah lain. Lagi bahari dari Sempaja ke pasar Segiri berjalan berjualan orang bahari. Wayah ini kan ada lagi. Kenapa? Karena zamannya sudah berubah. Jadi ikuti zaman, tapi jangan meninggalkan syariat agama Islam. Kekanakan wayah ini mengikuti zaman, meninggalkan syariat Islam yang bungul. Ya ada. Nah, kekanakan wayah ini, iya, duduk di mana? Di angkringan, berani setengah malam sampai subuh. Hadir maulid, hadir Isra Mi'raj, hadir tabligh akbar, baru jam 9 sudah gelisah. Kenapa? Mulut kada beampi menyotor apa ceramah, kada ada adab hidup. Mantra ada pawaku kucing. Orang kada beradab laksana kucing. Bahwa dog kata Allah, bahwa dog itu Bapak Ibu adalah binatang yang mempunyai ekor. Dan kucing badab kada? Badab lah. Kalau ada kucing badab silakan beli 2 juta. Nah, kada usah kucing. Kekanakan ini kada badab. Kenapa? Sama orang tua sering melawan. Iya. Sama orang tua sering membangkang. Nah, ya kan? Nah gitu, nanti dijemput anak soleh. Oh, sorry bos, Anda mimpi.
Nah itu hendak jadi wali. Sorry bos. Yang penting akhlak. Rasulullah turun ke permukaan ke bumi ini diutus oleh Allah untuk apa? Menyempurnakan akhlak. Kadada Rasulullah turun ke bumi ini menyempurnakan harta. Kadada orang yang banyak harta akan binasa dengan hartanya. Orang yang alim yang tidak mempunyai adab akan binasa dengan kealimannya. Ya. Orang mempunyai kedudukan yang tinggi akan binasa dengan kedudukannya. Lihat, mohon maaf, presiden, para perdana menteri, orang yang tinggi-tinggi kedudukan dipecat, habis jabatan jadi apa? Ya. Kan terkenal lagi pengusaha bangkrut, habis bangkrut jadi apa? Nah, orang alim yang sombong, yang takabur tadi, yang ada beradab tadi, kada dikira orang ceramah lagi jadi tukang pentol. Cuma kalau orang ini beradab, walaupun sedikit mempunyai ilmu, tapi adabnya sempurna, insya Allah dipandang oleh Allah dan diberi syafaat oleh Rasulullah SAW. Dunia akhirat nyaman hidup. Nah, maka kita hidup di dunia ini ingin selamat, berberkah. Nah, kalau ingin berkah, ikuti Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lihat kucing tadi. Kita harus belajar nih kucing aja dah. Ada punya adab, kada beradab. Masuk ke rumah kada assalamualaikum. Ya kada. Naik ke rumah orang kada bersandal. Kita kira bersandal juga kan langsung ke rumah ya kan. Bagilah kada bersandal kucingnya. Makan kada bertangan. Ya kada. Coba kita. Nih kita manusia. Makan gini bagus lah. Kada bagus. Ya kan? Nah, ya Allah. Jadi akhlak Rasulullah Bapak Ibu ada di sekalian sangat luar biasa. Makanya sempurnakan akhlak kita mengikuti Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harta, kesimpulan, harta, kedudukan, kejayaan, semua ada yang kalian anggap sekarang itu hebat didirikan akan binasa nantinya kalau tidak dibarengi dengan akhlakul karimah. Akhlakul karimah yang pertama yang nanti membawa kita ke dalam surga. Banyak ahli ibadah yang nantinya itu para ulama, para kiai nanti yang dihisab gara-gara kadang mempunyai akhlak. Kenapa kadang mempunyai akhlak? Karena merasa dalam diri ada sifat sombong, sifat takabur. Kiranya itu saja yang disampaikan. Semoga kita yang hadir di sini mendapatkan, bisa mengamalkan ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita yang hadir di sini diampuni segala dosa kita, dosa keluarga kita, jiran tetangga kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan hajat kita dunia dan akhirat, dan Allah Subhanahu Wa Taala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah bi ghairi hisab. Ya Allah ya Allah ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah ya Allah ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah ya Allah ya Allah bi husnil khatimah. La ilaha illallah. Ilahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا يا مولانا لعليك الذاكرين ولنعمك الشاكرين وعلى قضائك وبريك وقدرك من الصابرين ومن الحلال مرزوقين وعن الحرام معصومين في الجنان منعم وعن النيران مباعدين وإلى وجهك ووجه نبيك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. يا رب نزور المتمتعين ردنا اللهم إليك مردا جميلا، ردنا اللهم إليك مردا جميلا، ردنا اللهم إليك مردا جميلا، ولا تجعل اللهم للشيطان علينا في سير الحالات ولا عند الممات ولا قبله ولا بعده كيدا ولا سبيلا. وأسند اللهم على قراءتنا هذه وغيرها ثوبا جزيلا وأجرا منك عظيما، وأن تتقبل منا وفرك وسنك قبلنا سنا جميلا جليلا. ونسألك اللهم أن تجعلها منا هدية توصلها إلى حضرة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم زيادة بشرفه وكرمه ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى آله والصحابة والقرابة والتابعين وتابعي التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية المحققين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى أرواح من قرنها بصالحين في جنتك دار القرار. اللهم سلمهم من عذاب القبر وانقلهم إلى دار القرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ثم الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا وما ضيع وسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا وما ضيع وسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا وما ضيع وسع الكرم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آخر الكلام العفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.